Tes, 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 tes. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini rekaman kedua saya karena rekaman sebelumnya tidak ada suara. Ya, mungkin bisa dibilang musibah bagi saya, tapi saya berharap, saya bersyukur, dan saya bisa lebih teliti dan lebih mengetahui apa yang belum saya lakukan dan apa yang belum saya kerjakan seperti itu. Nah, pada soal nomor satu dijelaskan jika tersedia peta kampus itu PLN, jika kita buka maka akan menuju ke peta di mana titik koordinat si PLN tersebut ada. Bisa dilihat titik tersebut menunjukkan gedung itu PLN-nya. Berdasarkan peta tersebut, simulasi perhitungan manual penggunaan salah satu teknik pencarian blind search, yaitu BFS. Nah, di sini saya akan menggunakan BFS, Brute Search, yaitu sebagai teknik pencarian. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, bisa dilihat kita diharuskan untuk menentukan titik mula, titik awal, ataupun titik yang menunjukkan jika itu adalah sebuah start, yaitu initial state. Sebagaimana Pak, sebagaimana yang telah disampaikan, jika titik mula dimulai dari kampus ITPLN. Sehingga untuk initial state adalah kampus ITPLN. Selanjutnya untuk goal state atau tujuan yang saya tuju, yaitu Eko Warteg yang terletak pada Duri Kosambi. Dan untuk rutenya saya pakai yaitu dari Palm Coast, Duri Kosambi yaitu yang dekat kampus, geser Cafe Gusik Kosambi, Balai Kopi Baba, Rogosuko Coffee and Kitchen, dan tujuan terakhir yaitu si Eko Wartegnya. Dari rute dan goals yang sudah saya dapat, saya menggunakan transportasi yaitu sepeda motor, kendaraan bermotor yaitu sepeda motor. Nah, di layar bisa dilihat jika saya mengambil titik-titik sebagai 1, 2, 3, 4, 5 ini, saya gunakan untuk sebagai titik mula ataupun titik-titik yang menunjukkan itu adalah kunjungan sebagai QW ibarat. Nah, untuk menggunakannya saya beri penamaan rute-rutenya sehingga gampang untuk mendefinisikan dan identifikasi dari lokasi tersebut. Nah, itu adalah PLN, B Pangkos, yang C geser, yang GW balik Kopi Baba, yang Erogo Suko, Coffee and Kitchen, dan tujuan terakhir yaitu Eko Warteg, Duri Kosambi. Nah, awal mula dimulai dari titik PLN, yaitu si QW awal ataupun antrian awal si A. Nah, karena masih mula-mula, masih awal, sehingga angka yang didefinisikan sebagai telah dikunjungi masih kosong. Setelah itu, mengunjungi daerah si B, sehingga nilai yang sudah dikunjungi yaitu visitor. Seperti itu. Dan seterusnya yaitu B ke C, sehingga yang masuk dalam antrian yaitu si C, sedangkan yang sudah dijalani, yang sudah dilewati yaitu nilai A dan nilai itu seterusnya.
hingga menuju nilai E ke F, yaitu E itu adalah di apa? Rogosoko. Sehingga dari Rogosoko ke Eko Warteg, sehingga WW yang masuk yaitu si F. Dan yang telah dikunjungi yaitu A, B, C, D, E. Dan dari sini sehingga dari kue yang sudah diproses jadi bisa diidentifikasikan bahwa F adalah goals yang dituju. Sehingga dari kesimpulan ini rute yang BFS yang dipakai yaitu ITPLN menuju Palmkos Duri Kosambi, menuju Geser Coffee Duri Kosambi, menuju Balai Kopi Baba Duri Kosambi, selanjutnya Rogo Soko Coffee and Kitchen, selanjutnya Eko Watak Duri Kosambi. Nah, di poin yang D, tetapkan biaya dan waktu perjalanan. Di sini bisa dibilang rute dari ITPLN ke Pangkos itu sedikit dekat karena berseberangan, bersebelahan si Pangkos dan ITPLN, makanya jaraknya sekitar 2,5 meter. Waktunya ditempuh semenit kurang dengan biaya Rp200. Selanjutnya circle free sekitar 900 meter dengan waktu 2 menit dengan biaya Rp900. Dari KFC menuju Bali sekitar 600 meter dengan waktu 1,5. Nah, jarak yang ditulis ini yaitu dari jarak titik ke titik. Sehingga jadi misalnya dari TPL ke Palmkos 2,5 meter dan tertulis setelah itu 0,9 km yaitu 900 meter. Nah, itu nilai dari si Palmkos menuju si Geser Cafe. Itu. Itu sehingga total estimasi keseluruhannya yaitu jarak kurang lebih 5,5 kilo dengan waktu sekitar kurang lebih 10-12 menit dengan biaya sekitar 3.000-4.000-an, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu yang poin terakhir, buatlah program berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebentar, saya buka Jupiternya terlebih dahulu. Sudah terbuka. Di sini saya beri nama PTSI kecerdasan. Nah, yang ini bisa dilihat terdapat sintaks from dan import. From itu dari koleksi-koleksi yang Python dapatkan dan Python punya. Itu. Nah, dari koleksi tersebut, seperti folder dan subfolder, dari koleksi tersebut ada si subfolder di queue. Nah, kita butuh itu si bahasa the queue dari Python ya. Makanya kita masukkan nilai tersebut dengan sintaks import seperti itu. Selanjutnya bisa kita lihat ada si graph. Graph ini digunakan untuk menandakan titik demi titik dari tujuan-tujuan yang difungsikan. Gitu. Sehingga dari titik 2 ini bisa dilihat memiliki hubungan si ITPLN dengan Palmkos. Sehingga semisal kita tuju si ITPLN, maka si ITPLN mengalokasikan menuju ke si Palmkos. Selanjutnya, semisal nih, kita menunjuk si Geser Cafe, maka si Geser Cafe
mengalokasikannya ke balik kopi, begitu seterusnya sampai si Eko matang sehingga berlanjut berlanjut berlanjut. Di sini ada sintaks defisiasi BFS karena saya menggunakan bird, bread first search, yaitu dengan nilai start dan goal. Nah, bisa dilihat di pengerjaan saya sebelumnya, bisa dilihat jika ada visitor yang telah dikunjungi, yang telah dipakai. Dari itu, dan untuk nilai QW atau nilai antrian yang dipakai, begitu berdasarkan dari si DQ dimulai dari si start. Itu. Untuk yang bawah ini adalah nilai pendefinisiannya, yaitu nilai if, what, dan if. Jika suatu pengkondisian seperti itu. Jika nodenya mencapai titik puncak atau goals, maka balik lagi ke jalur seperti itu. Untuk yang bawah bisa dilihat itu merupakan rute BFS-nya, itu PLN dan Ecomarket. Rutenya adalah sebagai berikut sehingga jika dieksekusi hasilnya sebagai berikut. Bisa dilihat jika nilai terakhir yang didefinisikan yaitu si Ecomarket sehingga bernilai benar. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2, buatlah simulasi perhitungan manual dari algoritma minimax dan alpha beta pruning dengan ketentuan minimum depth adalah 4 dan minimum cabang adalah 2. Sebentar. Untuk pengerjaan yang konsol nomor 2, kita mensimulasikan algoritma si minimax dan alpha beta pruning. Pertama, algoritma minimax itu digunakan dalam permainan yang terdiri dari dua permainan. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk memaksimalkan keuntungan pemain-pemain tersebut. Sehingga yang sedang bergerak, sehingga meminimalkan keuntungan lawan, saling lawan, seperti itu. Algoritma ini dapat bekerja dengan mengevaluasi cara lawan di setiap kemungkinan langkah di pencarian dan memilih langkah yang memberikan hasil terbaik. Seperti itu. Nilai yang didefinisikan itu di kalkulator atau dikalkulasikan dengan evaluator. Jadi dengan evaluasi. Jadi setiap soft yang ada ini menggunakan nilai yang berbeda. Untuk soft pertama nilai minimum, itu maksimum, minimum, maksimum, dan seterusnya. Sehingga bisa dilihat dari yang sebelah kiri 35, yang mana tadi adalah 3, seperti itu. Dengan root node yang berbeda-beda juga pula. Jadi untuk si akar sebelah kiri dan sebelah kanan untuk angka 3 yaitu yang sebelah kiri itu saling berhubungan, makanya untuk node kiri dan node kanan dalam pohon pencarian yang sebelah kiri bisa dibilang sama seperti itu. Untuk nilai levelnya apa sih? Cuman pemanggilan apa? Istilah, memberikan istilah untuk nilai maksimum minimum yang ada di ini minimax.
Jadi untuk di level satu minimize, miser, level 0-nya si maximizer, level 2 maximizer lagi dan seterusnya. Jadi selang-seling. Jadi itu. Dari perhitungan itu bisa ditemukan jika nilai max-nya yaitu 4 pada level 0 yaitu puncak. Seperti itu. Jadi nilai 4 itu tidak didefinisikan atau tidak ada pada pohon pencaharian. Selanjutnya untuk soal yang kedua atau metode yang kedua, jadi minimax dan alpha beta itu mempunyai kesinambungan yang mungkin sedikit erat. Karena alpha beta pruning itu didasarkan dengan optimasi dari algoritma si minimaxnya. Seperti itu. Digunakan untuk apa sih? Kalau dibilang optimasi, digunakan untuk pemotongan cabang pohon yang tidak perlu dievaluasi. Semisal pohon pohon pencarian yang sebelah kanan adalah bernilai 0 dan akar-akarnya bernilai 0, itu bisa dibilang tidak digunakan untuk pencarian karena nilainya dari akar hingga soft 1 atau soft 2 yang bernilai 0. Maka untuk pengkalian atau pengevaluasian terhadap lawannya atau yang di pada node yang sebelah kiri tidak guna ya, efisiensi pencarian itu diperlukan gitu. Jadi alpha beta pruning itu bisa dibilang bentuk sempurnanya dari si minimax-nya. Jadi dalam alpha beta pruning itu digunakan alpha, beta, dan pruning. Pruning itu digunakan untuk kalkulasi dalam alfa terhadap betanya. Jika dengan nilai maksimum dari 3 dan 5 dengan nilai alfanya didefinisikan adalah 3, kan nilai minimumnya pasti 3. Seperti itu. Lanjut seperti itu. Dari perhitungan ini bisa dilihat jika di level 3 dan 2 terdapat pemangkasan ataupun dipotong, di-cut, dan tidak digunakan untuk pengefisiensi cabang pencarian ataupun pohon pencaharian. Oke. Selanjutnya untuk program yang dikerjakan untuk yang nomor 2, saya sudah masukkan ke Jupyter karena pada rekaman sebelumnya saya sudah jelaskan dengan menggunakan VS Code dan saya sudah sempurnakan untuk digunakan dalam Jupyter Notebook ataupun Python. Seperti itu. Dan lihat defisiasi untuk minimax dengan nilai jika terdeteksi yaitu 0, maka kembali ke pada node awal. Dan untuk diketahuinya yaitu si minimax membutuhkan node nilai kedalaman depth ataupun si player ataupun penggunanya. Ini ada nilai pengkondisiannya yaitu if else. Oh, jika nilai yang terbaik bernilai minus, maka nilai yang keluar, boolean yang keluar yaitu bernilai false. Jika nilai terbaik itu yang muncul bernilai positif, maka yang keluar boolean yang keluar yaitu bernilai positif ataupun true. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang alpha beta, yang pertama yaitu defisiasi terlebih dahulu. Untuk alpha beta pruningnya dibutuhkan nilai node, depth, alpha, beta, dan
pengkondisian nilai nilai jenuh. Di sini juga ada untuk pengkondisian if else jika seperti itu. Yang membedakan untuk ini yaitu jika nilai minus ataupun bisa dibilang pengkondisian untuk nilai maksimumnya, maka terdeteksi itu adalah nilai negatif ataupun false. Sebaliknya, untuk nilai float positif yang berarti itu misal itu didefinisikan dalam nilai minimum, maka nilai tersebut adalah positif. Seperti itu. Untuk yang bagian bawah itu ya untuk menghasilkan nilai yang di bawah ini. Nah, saya harap lagi muncul ya bagian bawah ini seperti itu. Untuk kita balik lagi, program yang saya kopas ini adalah program penjelasan per baris bagaimana kode itu difungsikan ataupun definisi dari per barisnya itu seperti apa. Kan bisa dibaca sebagai berikut. Oke, itu saja yang sudah saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika saya terlihat lemas, letih, karena ini rekaman kedua saya. Mohon maaf kepada Ibu Evi, mungkin performa saya tidak maksimal, karena saya seperti itu. Musibah tidak ada yang tahu. Maaf Bu Evi, terima kasih juga terhadap Ibu Evi untuk pengajarannya dari awal hingga pengajaran UTS. Terima kasih sudah mengajari saya dan mungkin sudah sedikit masuk pembelajaran tersebut kepada saya dengan bisa dilihat dengan saya sering maju, sering menjawab sehingga saya bisa mendefinisikan itu dengan lebih lancar dan lebih paham. Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Evi. Mohon maaf jika saya ada yang salah, ada yang kurang, ataupun ada yang belibet, ataupun bisa dibilang bahasannya kurang mengenakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk penjelasan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.